saya dibawa dari laut tanpa barang bukti di tangan. Halo semua, selamat datang di channel Dunia Viral Terbaru. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Sambil beristirahat dan menikmati secangkir kopi, selamat menikmati video hiburan dari kami. Seperti yang kita ketahui, menjadi seorang kepala daerah seharusnya memiliki rasa yang peduli tinggi kepada masyarakatnya dan harus bekerja sesuai roda pemerintahan. Namun di Indonesia khususnya itu jarang kita jumpai. Bahkan sekarang ini kita sering tertipu dengan pejabat cantik namun merugikan negara dan masyarakatnya. Oke, di video kali ini Dunia Viral Terbaru akan membahas beberapa pejabat cantik namun membuat rakyatnya menderita. Tapi sebelum lanjut ke videonya, mari kita berteman dulu dengan cara klik tombol subscribe dan loncengnya, supaya kamu adalah orang yang pertama mendapatkan notifikasi dari channel ini. Setuju? Foni Anneke merupakan Bupati Minahasa Utara yang memperkaya dirinya sendiri dengan merampok uang negara yang membuat rakyatnya menderita tentunya. Foni Anneke merupakan bupati nonaktif yang dipilih pada 2005 sampai 2008 dan setelah habis masa jabatannya ia kembali terpilih sebagai bupati periode kedua. Namun sayang, ternyata bupati yang satu ini tergiur dengan uang haram sehingga membuat dirinya terjerat kasus hukum, di mana pada tahun 2007 Foni pernah terjerat kasus korupsi proyek Bandara Loa Hulu Kutai Tenggara yang menimbulkan kerugian negara sebesar 4,47 miliar. Wow, wanita berdarah dingin ini tak peduli rakyatnya menderita kayaknya. Tak puas dengan hasil korupsi yang sedikit mungkin 4,47 miliar, bupati ini ternyata bekerja sama lagi dengan adiknya bersama Alexander Moses. Mereka bekerja sama untuk memperkaya diri mereka dengan mengkorupsikan dana proyek pemecah ombak dengan mengkukut negara mencapai 8,8 miliar. Wow, nilai yang sangat fantastis. Ini nih orang-orang gak ada akhlak, tertawa di atas penderitaan orang lain. Sungguh terlalu dirimu, amit-amit jabang bayi. Oke, kita lanjut ke Sri Mahyuni Maria Manalip yang terjun ke dunia politik. Bupati yang satu ini memberikan janji semanis madu kepada rakyatnya, sehingga rakyatnya memilihnya dan menjabat sebagai Bupati Kepulauan Talaut periode 2014 sampai 2019. Namun sayang, janji hanyalah janji dan hanya tinggal menunggumu sambil gigit jari kelihatannya. Karena bupati yang satu ini tak akan menepati janji, namun melakukan korupsi. Waduh, parah. Bupati yang satu ini melakukan korupsi dalam kasus penerimaan gratifikasi terkait proyek revitalisasi Pasar Lirung dan Pasar Beo di Kabupaten Kepulauan Talaut tahun 2019. Dalam kasus ini Sri Wahyuni terbukti menerima barang-barang mewah dari pengusaha Bernard Hanafi Kalalo senilai 513,8 juta rupiah. Alhasil Sri Wahyuni ditetapkan sebagai tersangka dengan hukuman 20 tahun penjara dan denda 209 juta rupiah. Singkat cerita, setelah menjalani masa tahanan selama 2 tahun, bupati yang satu ini sempat bebas dari lapas wanita Tangerang pada 28 April 2012 lalu. Namun rupanya nasib sial menimpanya kembali. KPK kembali menahan Sri Wahyuni atas dugaan penerimaan gratifikasi senilai 9,5 miliar rupiah. Yang kedua ini makin besar nilai korupsinya, ya ampun. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap dalam lelang pengerjaan revitalisasi Pasar Lirun dan pekerjaan revitalisasi Pasar Beo pada tahun 2019 yang sebelumnya juga menjerat dirinya. Untung ketahuan ya, kalau nggak mungkin nih bupati ini akan goyang-goyang kaki di depan kolam renang menikmati uang haram. Tapi sebaik-baiknya menyimpan bangke pasti ketahuan juga kok, ya kan? Bener nggak bosku? Puput Tantriana. Beberapa waktu lalu warga Probolinggo dihebohkan dengan kasus penangkapan sang bupati yang tak lain adalah Puput Tantriana. Bagaimana tidak, pada saat dilantik pada tahun 2013, ia disebut-sebut sebagai bupati termuda di Indonesia. Akan tetapi Bupati Probolinggo nonaktif ini harus berurusan dengan hukum lantaran terlibat kasus dugaan korupsi jual beli jabatan di lingkup pemerintahan Probolinggo. Diketahui ketika operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK ditemukan bukti berupa uang senilai ratusan juta rupiah dan dokumen jumlah tersangka yang terlibat dalam kasus ini. Berjumlah ada 22 orang termasuk Puput dan sang suami Hasan Aminuddin yang merupakan anggota DPR RI dari fraksi Nasdem. Mereka melakukan korupsi bareng. Ya ampun, laki bini jadi koruptor, amit-amit dah. Kaya hasil begitu, punya ilmu tapi mata hati ditutupi kegelapan, memberi makan keluarga dengan uang haram. Sungguh terlalu, bikin malu ya kan bosku.
Rita Widyasari adalah politisi Partai Golkar yang menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara dalam 2 periode, mulai tahun 2010 hingga 2015, dan kemudian menjabat kembali periode 2016 sampai 2021. Bupati Rita ini awalnya dikenal sebagai kepala daerah yang cerdas dan memiliki pendidikan yang tinggi. Namun sayang, sungguh sayang, image tersebut seketika tercoreng saat dirinya terlibat dalam kasus suap dan gratifikasi pada tahun 2017. Rita diduga menerima suap 6 miliar rupiah dari Heri Susanto Gun selaku Direktur Utama PT Sawit Golden Prima. Sementara itu dalam dugaan gratifikasi, Rita bersama Hairudin selaku Komisaris PT Media Bangun Barsa diduga menerima uang 775 US dollar atau setara dengan 6,975 miliar rupiah. Gratifikasi itu diduga berkaitan dengan sejumlah proyek yang ada di Kukar. Dengan kejadian tersebut, Rita saat itu juga dicopot dari jabatannya sebagai Bupati Kukar dan digantikan oleh wakilnya, Edi Damansyah. Kini Rita divonis 10 tahun penjara dan didenda 600 juta rupiah. Cerdas dan cantik ya, ternyata punya sifat yang tak baik. Bukannya melindungi rakyatnya, malah membuat rakyatnya menderita. Janjimu tak semanis madu, tapi pahit bagai empedu. Aduh. Siti Masita merupakan anak dari mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Suparno, berasal dari keluarga yang kaya raya. Berasal dari keluarga yang kaya raya tak lantas membuat wali kota Tegal periode 2014 sampai dengan 2017 ini merasa cukup dengan harta yang dimilikinya. Pada tahun 2017, Siti Masita ditangkap dalam operasi tangkap tangan oleh petugas KPK terkait kasus suap pembangunan infrastruktur rumah sakit di Tegal. Dalam kasus ini, Masita dinilai terbukti menerima suap mencapai 8,8 miliar rupiah. Uang tersebut berasal dari berbagai hal seperti uang hasil operasional RSUD Karadina, pengadaan alat kesehatan, uang proyek strategis, serta uang suap jabatan. Banyak amat nih orang mengkukut uang negara, parah banget nggak nih? Dalam kasus ini Masita dituntut hanya 5 tahun penjara. Dikit amat kayaknya ya. Entahlah. Mungkin nasibnya baik dituntut dikit. Lagian nih orang udah kaya kurang kaya. Alhasil bikin malu keluarga ya nggak kan bosku? Neneng Hasanah Yassin. Neneng Hasanah adalah Bupati Bekasi yang menjabat pada tahun 2012 dan pada akhirnya diciduk oleh KPK pada tahun 2018. KPK menetapkan Neneng Hasanah sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Central Business District Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Bupati Bekasi yang menjabat 2 periode ini terbukti bersalah menerima suap sebesar 10,630 miliar rupiah dan 90.000 dolar Singapura atau setara dengan 939 juta rupiah. Dalam kasus tersebut, si Neneng dituntut 6 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah. Dalam ketentuan, apabila tidak bisa membayar denda akan diganti kurungan 4 bulan penjara. Kayaknya kasus koruptor ini kurang berat hukumannya ya, sehingga nggak habis-habisnya, bahkan makin menjamur di Indonesia. Entahlah Mbak Ros. Dari semua pembahasan kita di video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua, mengambil hikmahnya bosku. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita di video kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya.